Lalu kita mau memahami juga di Jawa Timur ini kasusnya meningkat menjadi peringkat pertama pelanggaran KBB. Apa saja yang berkontribusi terhadap peningkatan itu? Jadi jenis-jenis pelanggarannya apa yang paling banyak terjadi di Jawa Timur? Nah, pertama adalah penolakan ceramah sebanyak 8 peristiwa. Lalu ini ada penolakan pendirian tempat ibadah, mayoritasnya menimpa gereja. Gereja ini sebanyak 4 peristiwa. Sisanya ini ada pura dan ada tempat ibadah lainnya. Ada kebijakan diskriminatif sebanyak 4 peristiwa dan juga laporan penodaan agama 3 peristiwa. Mengapa Jawa Timur menjadi peringkat pertama untuk pertama kalinya? Pertama, kita mengamati bahwa stigma terhadap tradisi leluhur atau agama-agama lokal yang teman-teman penghayat kita lakukan dengan misalnya ritual sesajen atau dupa di Jawa Timur terpantau bahwa stigma itu masih cukup kuat. Kita melihat bahwa ada banyak sekali kasus perendaman sesajen, perusakan sesajen, dupa yang terjadi di Jawa Timur, dan ini menjadi catatan untuk kita sama-sama melawan stigma itu untuk bisa merangkul teman-teman penghayat dan juga mengedepankan kebebasan beragama. Yang kedua, dari tadi kita melihat juga sebanyak 8 peristiwa dari 14 peristiwa penolakan ceramah terjadi di Jawa Timur. Dan ini menunjukkan organisasi Nahdlatul Ulama di Jawa Timur yang berkontribusi cukup banyak dalam penolakan ceramah terhadap penceramah yang dianggap bertentangan dengan semangat kebinekaan. Itu menjadi catatan kita bersama bahwa semangatnya itu untuk kebudayaan Nusantara dan juga pemajuan toleransi, tetapi kalau kita melihat penolakan ceramah itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Jadi untuk mengatasi penceramah-penceramah yang dicap intoleran, penceramah-penceramah yang dianggap sebagai ancaman terhadap kebinekaan kita perlu menemukan opsi-opsi alternatif yang sejalan dengan prinsip HAM. Terutama kita harus mengedepankan narasi-narasi tandingan terhadap narasi-narasi kelompok-kelompok yang kita anggap itu intoleran. Jadi alih-alih kita membatasi hak mereka sebelum mereka melakukan ceramah, kita larang duluan penceramahnya datang. Itu kita bisa mengatasi itu dengan mengedepankan narasi-narasi tandingan. Kita bertanding narasi dengan mereka. Mereka punya narasi seperti itu, kita juga punya narasi-narasi yang mengedepankan toleransi. Lalu juga yang ketiga, selain dari stigma dan juga penolakan ceramah, tadi kita melihat bahwa kasus-kasus gangguan rumah ibadah juga banyak terjadi di Jawa Timur, dan ini harus menjadi perhatian bagi Gubernur Jawa Timur untuk mengedepankan prinsip-prinsip HAM dan juga kepemimpinan yang mengedepankan toleransi. Nah, selanjutnya kenapa Jawa Barat juga bergeser menjadi posisi kedua? Dari pandangan Setara Institut, kita mengamati bahwa pembubaran FPI itu menjadi momentum yang berkontribusi terhadap penurunan kasus-kasus pelanggaran KBB di Jawa Barat. Namun demikian, pembubaran FPI itu juga dalam pandangan Setara Institut itu juga tidak sejalan dengan prinsip HAM, dan itu harus juga menjadi perhatian kita bersama.